حدثنا أحمد بن مني حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وفي المدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Berkata Imam Tirmizi, ini bab pada mengedarkan hadis-hadis yang datang menceritakan tentang usianya Rasulullah SAW. Hadatsana memberi hadis akan kami oleh Ahmad bin Mani. Kata Ahmad memberi hadis akan kami oleh Roh bin Ubadah. Kata Roh memberi hadis akan kami oleh Zakaria bin Ishaq. Kata Zakaria memberi hadis akan kami oleh Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengambil daripada Ibn Abbas. Berkata Ibn Abbas, makasan Nabi SAW di Makkah, menetap oleh Nabi SAW di kota Makkah 13 tahun. Yuha ilaihi, yang diwahyukan kepadanya Nabi, dan di Madinah 10 tahun, dan diwafatkan Nabi pada Nabi itu umur 63 tahun. Dalam hadis di sini menjelaskan tentang masa menetap Nabi di Makkah semenjak turun wahyu, bukan dari semenjak lahir. Ba'dal bi'sah, oleh bi'sah Nabi di Makkah selama Lailatul, yang Nabi menerima wahyu daripada Allah. Kemudian di Madinah 10 tahun, dan Nabi wafat dalam umur 63 tahun. Lebih di Makkah, Nabi lebih lama hidup dalam kondisi yang tidak memiliki negara, tidak memiliki tempat sendiri, tidak memiliki jati diri Islam yang sesungguhnya. Belum ada satu negara, belum ada satu kerajaan, belum ada satu tempat yang tetap. Jadi Makkah kan macam dari rumah ke rumah kan, dikejar-kejar. Madinah baru agama Islam memiliki kekuatan. Jadi lebih baca di Makkah, Madinah cuma 10 tahun, selesai tugas Nabi wafat. Kemudian kata Imam Tirmizi, lam hadatsana Muhammad, memberi hadis akan kami oleh Muhammad bin Bashar. Kata Muhammad memberi hadis akan kami oleh Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mengambil daripada Syu'bah daripada Abi Isa daripada Amir bin Sa'ad daripada Jarir daripada Muawiyah, annahu sami'ah, bahwasanya Muawiyah mendengar akannya Nabi yaktubu, membaca khutbah. Qala berkata, annahu, bahwasanya Jarir sami'ahu, mendengar akan Muawiyah membaca khutbah. Berkata Muawiyah ketika dalam khutbahnya, mata Rasulullah wa ibnu salas wa sittin, meninggallah Rasulullah, padahal yang Rasulullah itu anak yang berumur 63 tahun. Dan meninggallah Abu Bakar dan Umar wa ana Abu Bakar kamu ni ada belum meninggal. Wa Abu Bakar dan Umar wa ana ibnu salasin wasitin, dan Abu Bakar dan Umar dan Lun ane umur 60 tahun. Jadi deraan Muawiyah kata umur 60 tahun, ingat ke Nabi Muhammad Allah umur 60 tahun. Yang sana terlesi. Maka dalam khutbah jika li Muawiyah li nepegah Nabi meninggal pada umur 60 tahun, nepegah Abu Bakar dan Umar 30 tahun sih. Dan Lun 30 tahun, 60 tahun. Tapi ternyata Muawiyah umur lebih 78. Tahun 78 nambah 88, nambah 87, nambah 88. Yang berarti pada saat ge baca hadisnya, ge baca khutbah mentang umur 60 dalam penjelasan. Walu ibnu salasin wa sittin, artinya walhal anahu ibnu salasin wa sittin sana. Walu Abu Bakar wa Umar marfu'ani bil ibtida wal khabar mahdhufun taqdiruhu kadzalik. Bermula Abu Bakar dan Umar kadzalik, itu seperti demikian juga meninggal umur
63 tahun. Berarti kembali kembali Ibnu Salasi Wasitin wa Abu Bakar wa Umar kembali ke dua jadi kadalik wa ana dapat dikenya hanali Abu Bakar dan Umar. Muawiyah kan khalifah dulu dari hanali Ali kan. Wa ana Ibnu Salasi Wasitin lun ana umul dan 60 tahun. Dalam Ama Abu Bakar wa muttafa ali. Adapun Abu Bakar sepakat ulama 60 tahun meninggal. Adapun Umar wakila inahu mata wa ibnu Hinda au situ au sabu au samanu wa khamsina sana. Yang ada ke unafa. Adapun Umar yang pegang meninggal atau wafat pada saat umur 61 tahun. Yang pegang 56 tahun, yang pegang 57 tahun, yang pegang 58 tahun. Qalu wa ana ibnu Salasi wa sittina sana. Kun Muawiyah ana ibnu Salasi wa sittina sana, sebagaimana dalam Miskah. Murid anahu kadzalika wa tadarisi bi hadis. Memang dumnan umum Muawiyah ketika membaca hadis tersebut. Dalam yamut fi dan tidak meninggal Muawiyah dalam umur 63 tahun bal asyad, tapi hidup Muawiyah hatta balagha samaniyah wa sab'in. Sehingga sampai Muawiyah akan 8 dan 78 atau 80. 8 dan 80. Nanti nak buat 28, nak buat 88. Oh, sita wa samanin atau 6 dan 80, 86. Ama kalau istasyara anahu yamun wa ibn Salasi wa sittin pada garis saya tidak ada dengan ulama tarik. Dan yang begah yang kasyah ke kagrata berarti kalau meninggal wa umur 60 deh. Maka begah lagi yang laisa bisahi, tidak sahih, tidak tepat diisi salah satu daripada ulama ahli sejarah. Bahkan kadzalika wa ta'an hadasa bi hadzal hadis. Tetapi ada yang Muawiyah seperti demikian umur 60 tahun bahwa bertahdis di Muawiyah dengan ini hadis sama alimta sebenarnya dalam kaum alimi. Dan yang disebut Utsman Umayyah Utsman hal tersebut Bakar dan Umar dengan. Maka kutilah padahal sungguh dibunuhkan Sayyidina Utsman, padahal yang Utsman itu berumur isnataini wa samanina sana 82 tahun. Mungkin samanu wa samani 88 tahun. Dan yang disebut Ali dalam Allah wajah. Walasa anahu kutilah wa ibnu Salasi wa sittin. Pada dia Ali itu berumur 63 tahun, dengki 65 tahun, dengki 70 tahun, dengki 58 tahun. Mungkin ada kila-kila yang hampir sepakat dan dikila Abu Bakar jangan kila. Umar yang milain dan begatul 80 tahun lebih. Wa asan umur salasu wa situn, dan pembelah umur yang paling bagus 63 tahun, sama seperti umur Nabi SAW dan dua sahabatnya. Oleh karena ini lama balagha umur ba'dil arifin hadasin ayat alahu asbab mamatihi iman ila annahu la yuqalu ladzat bi baqiyati ayati. Tak kala sampai umur sebahagian orang-orang arif akan ini usia atau 60 tahun ayat alahu asbab mamatihi, mempersiap wihalau, dipersiapkan baginya sebahagian orang arif akan sebab-sebab kematian. Imaan karena untuk mengisyarah kepada bahwasanya pekerjaan yang kekal baginya sebahagian orang arif, kelazatan dalam ketinggalan sisa hidupnya sebahagian orang arif. Ini adalah umur 20 tahun, tapi menan lewat 60 karena sebab-sebab mati, sakit makit gitu. Jadi sakit makit yang nak sebahagian orang arifnya ketika melebihi umur 60 tahun, yang itu asbab mamati, sebab untuk mati, untuk mengisyarah atau sebagai kode bagi orang arifnya wah dalam sisa hidupnya walaupun 30 tahun untuk sisa hidup anali tinggal kelazatan dunia. Ini nikmat jin. Karena umur yang terbaik kan 63 tahun. Kan makna lah 60 tahun yang mati. Kan makna mesti mati dan tetuk 60. Bisa jadi lagi yang terjadi buat sebahagian orang arif pada katuk 60 gepe siap sebab untuk mati. Itu sakit. Sakit ditoto ampun bina dosa. Jadi ditoto sakit menunjukkan kepada agaknya bahwa hanali kelazatan dunia yang tersisa.
Walaupun umurnya lebih 70, tapi yang nasihat tu yang 60 kan. Sayyidina Muawiyahnya tapi Khawarij umur pipan. Umurnya merontak kali pipan. Dalam sejarah lagian, tapi dalam etika Ahlussunnah wal Jamaah tasyajur yang terjadi antara para sahabian ditanya bagi lepas diri, yang lebih mencebur diri dalam terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Masing-masing urungnya nak ijtihad terus. Lagi Yazid bin Muawiyahnya yang Sayyidina Husain. Lagi yang si Yazidnya kan punai mana sahabi jadi. Ani Muawiyah sahabi lah. Jadi mulai hidup dah Nabi kan. Yang baik ni itu yang lagi yang broken aturan dalam Ahlussunnah lagi yang memang lebih hukum ada yang mana ada dosa ke hingga pobak mana dosa baina wa baina Allah yang lebih hukum lebih hukum ke sahabat yang terjadi perselisihan di kalangan sahabat walau patut tingkat membunuh nak perintah bunuh yang nak perintah jadi poh dia orang yang setia agaknya lagi juga dia kan yang ada doa ikut mampu dia yang dia purakan mendalami masalah-masalah yang hana kejelasan, hana kepastian. Masalah umum dan berembah pendapat kefilahan. Belum masalah-masalah perebutan kekuasaan. Maka yang nak betul-betul khalifah cuma ikut draw, tambah serotik dari Bani Umayyah. Itu Umar bin Abdul Aziz yang dihantar kekuasaan waktu lain. Yang lain bukan masa khilafah, ada masa mulku Malik dulu. Kerajaan nanti menguasai sesuatu bukan tujuan untuk berkhidmat kepada rakyat. Yang khalifah kan namakan khalifah pengganti. Jadi kan gantung Allah dalam urusan mentadbir makhluk. Berarti dia khalifah. Bahkan Malaysia yang pun khalifatullah. Karena melalui perantara ditanya oleh Allah ke asbab ke khalifah pengganti Allah untuk mengurus alam dan dunia. Bukan maknanya Allah nak sanggup guru-guru. Ya lagi sih maka para khalifah tu khulafa Rasyidin bukan khalifah sampai golongan mengganti Allah dalam mengurus makhluk dan juga pengganti Rasul. Yang lain kan pilihan untuk kepentingan roh yang itu. Jadi rata-rata khalifah Abbasiyah dan khalifah Bani Umayyah kan udip mewah, glamour udip punya ya. Udip mementingkan kepentingan duniawi. Lalu terjadi persengketaan dengan para ulama dan khalifah-khalifah yang dari masa yang tidak terjadi persengketaan. Dipersekusi ulama biasa terjadi waktu yang masuk idrop Ahmad bin Hanbal, idrop Imam Syafi'i. Kena kejadian je. Angkat yang mentang masalah persekusian kan. Zaman kan kejadian. Ikan hal yang asing. Ini dalam etika Ahlussunnah lagi yang kali ubah kita mata doa. Anggebi proten mendukung salah satu di sahabat yang bertikai kan. Pulang bakpo lepas diri tanya lebih cebur diri dalam persoalannya. Siapa pada yang baik berjarak baca juga. Tanya je. Oh kalaman. Kun Imam Tirmizi dalam hadasana Muhammad Khaliran. Hadasana Husain bin Mahdi Al-Basri. Memberi hadis akan kami oleh Husain bin Mahdi Al-Basri. Kata Husain memberi hadis akan kami oleh Abdul Razak. Abdul Razak mengambil daripada Ibnu Juraid. Ibnu Juraid daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri daripada Urwah. Urwah daripada Aisyah. Rasul Nabi SAW mata wawa Ibnu Salat wasiti nasana. Rasul Nabi wafat meninggal pada yang Nabi itu umur 63 tahun. Ini dalam hadisnya jelas saja kan. Ayat itu nak bagi Nabi udip di Madinah, di Makkah Padun dan baru wafat 60 tahun. Ya karena apa dengan riwayat maka tulis dulu. Kemudian Imam Tirmizi memberi hadis akan kami oleh Ahmad bin Mani dan oleh Yaqub bin Ibrahim Ad-Dawraqi
Qala berkata keduanya Ahmad bin Mani dan Yaqub bin Ibrahim, hadatsana Ismail bin Ulayyah, memberi hadis akan kami oleh Ismail bin Ulayyah, balik yang kata bin Ulayyah kan Aliyah, Ulayyah. An Khalid Al-Hadza, Ismail bin Ulayyah mengambil daripada Khalid Al-Hadza. Berkata Khalid Al-Hadza, amba'ana Ammar, memberi hadis akan kami oleh Ammar. Siapa Ammar? Maula Bani Hashim, Lamid milik Bani Hashim. Qala berkata Ammar, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas yaqul berkata ia, tufiya Rasulullah SAW wa ibnu kamsin wa sittin, diwafatkan akan Rasulullah SAW padahal ya Rasul itu anak umur 65 tahun. Nah, ya yang kita perawi ya. Menoleh 60 mendunia na riwayat yang berkamu 65 tahun. Dalam mendakwi 65 tahun bi sebani sanatai wilada wal wafat, dengan gehetong gebilang 2 tahun wilada dan tahun wafat. Kan manaji proses lahir itu tahun pun lahir tahun terakhir tahun wafat, yang bilang mesti yang bilang yang tahun lahir tahun wafat. Lagi surah 2 bola dah hadis nah. Nalah dah watak dan nalah dah untuk wadah melahirkan. Ya kan sih. Zaman kan hanya kalender lagi model ini, bicara kebilang lagi mesti nak berdoa zaman. Pada lahir ada suklet, betul ya. Dalam lah yakin. Ataupun macam damang DI, macam damang Jepang, macam damang Nusa Belanda, table 2 DI, table 2 PKI. Kau dah menang ingat dia punya men. Nanti baru lain. Macam damang Jepang, ada 2 gol damang, nak 3 cak lumpuh, nak 3. Tak tahu kan nampak apa dia damang Jepang. Kerjaan pasti kan. Yang lain secara riwayat yang begah 65 tahun, berarti kalau bergabung tahun lahir dengan tahun wafat. Karena anak takpah putanggai lahir, putanggai wafat yang binakilah ulama. Kau ni dalam tahunnya anak. Di tahun lahir tahun wafat anak bilang yang punuh selain dunia, maka dia tu 65 tahun. Berkata dalam Imam Tirmizi, hadatsana melihatkan kami oleh Muhammad bin Bashar dan oleh Muhammad bin Abban. Kala berkata keduanya Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Abban, hadatsana Mu'ad bin Hisham, memberi hadiskan kami oleh Mu'ad bin Hisham. Kata Mu'ad bin Hisham, memberi hadiskan kami oleh Abi, oleh bapa Lun, bapa Mu'ad yang Hisham mana? Bapa Mu'ad atau Hisham mengambil daripada Qatadah daripada Hasan daripada Daghfal bin Hanzalah. Padahal pegah di Daghfal bin Hanzalah, inna Nabi SAW kubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Maksud Nabi SAW dicabut nyawanya atau ruhnya padahal yang Nabi itu umur 65 tahun. Kalau beriwayat. Yang kedua jawaban ini dengan kebilang 2 tahun wiladah dan tahun wafat. Qala Abu Isa, Abu Isa yang kunyah Imam Tirmizi. Abu Isa wa Daghfal la na'rif lahu sima'an minan Nabi. Dalam riwayat Muhammad bin Bashar tadi ada disebut perawi yang bernama Daghfal bin Hanzalah. Berlah Daghfal tidak kami kenal, baginya Daghfal akan mendengar daripada Nabi SAW. Tapi kamu hanya pernah merumpa pada menelusuri sejarah bahwa Daghfal nak mendengar langsung daripada Nabi. Nanti memangnya kita maulah hadis irsal. Berarti agaknya ada dengar langsung sama Nabi, dan orang lain yang dengar Pak Nabi yang kagak gugur dekatnya di mursal kan. Karena di zaman Nabi SAW rajulan, dan ada pada zaman Nabi SAW ada yang Daghfal pada zaman Nabi SAW itu seseorang rajul. Soalnya surah rajul. Tapi hanya pernah tertulis atau nak ulun yang pegang, nak ulun yang saksi bahwa agaknya pernah ijtimak beserta Nabi. Berarti hanya ijtimak beserta Nabi hanya ke subah, hanya ke sahabi yang sebut subah. Dalam qauluhu kana bi zaman Nabi rajulan, artinya lakin lam yasbut annahu ijtama'a bi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut subatuhu inda Tirmizi.
Ana sebut bahawa sungguhnya Dalfal pernah berkumpul bersama Nabi SAW, sehingga sebutlah subahnya Dalfal di sisi Tirmizi. Tapi kepada Al-Humaydi, akhbarani Abu Muhammad Ali bin Ahmad Al-Faqih Al-Andalusi qala Takara Abdul Rahman Taqiyuddin bin Muqallad fi musnadihi anna Dalfal lahu subah. Ana pendapat lain dari Al-Humaydi na riwayat dari Muhammad Ali bin Ahmad Al-Faqih Al-Andalusi, ulama Andalusia. Agaknya Dalfalnya nak sebut subah Nabi. Cuma yang jadi persoalan hadis tok sabokom bahwa Rasulullah adalah hadis al-bayyinah. Hadis tahu saya riwayat. Mungkin karena saking saboh tok riwayat hadis hana hadis-hadis lain sehingga orang berfikir agaknya pernah ijtimah beserta Nabi. Tapi ada menurut pandangan Imam Tirmizi, karena menurut Tirmizi kalau berperiksa hanya sebut subah Nabi, berarti hadis tersebut hadis mursal. Ina sahabi yang kagak gugur. Nampak atau sahabi yang hanya sekedar duduk beras soda falnya. Kemudian kata Imam Tirmizi lagi, hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, memberi hadis akan kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari. Kata Ishaq memberi hadis akan kami oleh Ma'an. Kata Ma'an memberi hadis akan kami oleh Malik bin Anas. Malik bin Anas daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, daripada Anas bin Malik Anau sami'ahu. Anas bin Malik ya, sahabat Nabi. Malik bin Anas bin ya, Imam Malik bin Anas bin Malik ya, sahabat Nabi. Anau sami'ahu, bahasanya Anas bin Malik mendengar akannya Nabi bersabda. Bahasanya Rabi'ah bin Abdurrahman mendengar akannya Anas bin Malik berkata, Waqala qala Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyad al-amhar wala bil adam wala bil ja'dil qattat wala bis sabti. Ma'azallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana wa qama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffa Allah ala ra'si 60 sana. Walaysa bi ra'si wa liyati 20 sya'ra bayda. Berkali Anas bin Malik adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil, tidak terlalu tinggi, laisa bitawil ba'in, tidak dengan tinggi yang melampaui. Mana ba'in al-mufrid dalam. Nabi kan panjang yang melampaui atau terlalu tinggi. Wala bil kasir, dan Nabi tidak dengan pendek. Nabi hanya terlalu panjang dan hanya pendek. Nabi sedang. Wala bil abiyad, dan Nabi tidak dengan putih al-amhaq yang pucat. Kulit Nabi kan putih pucat. Wala bil adam, dan kulit Nabi tidak dengan sawo matang. Wala bil ja'dil qattat, dan Nabi tidak memiliki rambut yang keriting. Wala bis sabti, dan Nabi tidak memiliki rambut yang lurus kaku. Tapi Nabi memiliki rambut yang ikal. Rambut Nabi ikal, tidak terlalu keriting dan tidak lurus kaku. Kulit Nabi tidak putih pucat dan tidak sawo matang. Tapi Nabi memiliki kulit putih, tapi kan putih pucat, putih agak memerah. Tapi bukan sawo matang. Dan rambut juga bukan keriting yang mencut-cut, katanya mencut-cut keriting pula. Wala bisabti, dan tidak dengan lurus kaku. Ba'asallahu ta'ala ala ra'si arba'in, melantik mengangkat akannya Nabi oleh Allah ala ra'si arba'in, iaitu awal umur 40 tahun. Awal umur 40 tahun kaji ke Nabi. Fa'aqama bi Makkah, maka berdiam menetap di Makkah selama 10 tahun orang berhijrah ke Nabi, dan di Madinah selama 10 tahun, dan mewafatkan akannya Nabi oleh Allah itu awal umur 60 tahun. Kalau ibadah ilmu dia, menurut naik 6 naik 65, naik 60. Walaisa birasihi, ketika Nabi wafat tidak ada dalam pada kepalanya Nabi dan jenggotnya Nabi 20 helai uban yang putih, helai rambut yang putih. Mana dia hanya 20. Jadi kurumlah 18 sekitarnya lah. Atau Nabi yang nak bak ulai dan bak janggut hanya 20 helai uban. Yang ada uban Nabi sampai mana boleh.
Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwa. Juga meriwayat hadis tersebut dari Qutaibah bin Sa'id pada Malik bin Anas pada Rabi'ah pada Abdurrahman daripada Anas bin Malik akan sama persis seperti hadis di belakang tadi. Jadi jadi masalah ini tawafahu ala ra'si sittina sana. Di dalam bilgha'il kasri baca fatwa bilgha'il kasri fatwa kasri. Betul tulisan tu. Wafat akannya Nabi Allah itu awal 60 tahun bilgha'i al-kasri. Bilgha'i al-kasri. Kan? Maka hanya bertentangan bahawa semuanya Nabi, bahwa pekerjaan wafat akannya Nabi Allah. Padahal yang Nabi itu umur 63 tahun. Kalau ada kata Bi'ilgha'il kasri dengan bi'ilgha tun yang pecah, tun yang hana genap. Mungkin lang lehernya hana agak genap, nak pecah. Puan nak tun tu 3 minggu nak agak penuh itu. Nah, jadi nanti bi'ilgha tun yang hana genap, maka dicok yang genap tok 60. Tahu kan? 60 kan genap. 60 hijau, 20, 50, 60, 60 kena 60. Dia pecah, maka akan pecah dia kerana dia angka untuk kegenap 70 untuk mana tu 70 orang eleh. Maka pindah dan pecahnya bukan makna di hana truk 60 le, Nabi truk 60 le. Mana dia bilang hana perlu bulatkan. Bila kira bo program bo mamplang lampang. Di bilang dari orang ni bilang ibadah 60 ke bawah. Tapi dia tunjuk kagen. Nak kira 60 ke 60 juga tu. Ikut dia orang buat 60 le, mana 60 ke. Tak bulat lagi payah ada pecah. Kasri mana pecah? Ilgha, tambilgha, bi'ilgha il kasri. Ini yang mana ada bertentangan riwayatnya kan? Riwayat yang pegang 60 le. Kan. Yang babu maja'a fi wafati Rasulullah SAW. Ini hadis menyebut tentang wafat Rasulullah SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadatsana Abu Ammar Al-Husain. Memberi hadis akan kami oleh Abu Ammar Al-Husain Ibnu Hurais dan oleh Qutaibah bin Sa'id dan oleh bukan satu orang. Kalau berkata mereka itu semua, hadatsana Sufyan bin Uyainah. Memberi hadis akan kami oleh Sufyan bin Uyainah. Ani Zuhri, Sufyan mengambil daripada Az-Zuhri, Zuhri pada Anas bin Malik. Kalau berkata Anas bin Malik, akhiru nadarah nadartuha ila Rasulillah SAW kasyafas satara yawmal isnin nadartu ila wajihi ka'annahu warakah mashab fannas khalfa Abi Bakrin fakadan nas ayat taribu fasyara ila nas anis budu wa Abu Bakar ya ummuhum wa alqas sijab wa tufiya Rasulullah SAW min akhiri dari kalium. Berkata Anas bin Malik, akhirun nadrah, akhir kali atau kali terakhir. Kali terakhir penglihatan atau pandangan nazar tuha yang aku pandang akannya pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasyafas satara, mengingkap oleh Rasul akan satara, akan kain zabir. Umat Isnin pada prosni panadatu ila wajhihi, maka aku memperhatikan kepada wajahnya Rasul. Ka'anhu warakah, olah-olah wajahnya Rasul itu lembaran mashaf, saking bersihnya
wajah Rasul seakan-akan lagi lembaran Al-Quran, lembaran mazhab. Wan nas khalfa Abi Bakrin, manusia berada di belakang Abi Bakar. Maka dan nas ayat taribu, maka adalah manusia, hampirlah manusia. Ayat taribu, bahwa bergaduh mereka itu. Manusia kagabu karena Rasul hanan tubi. Fa asyara ila nas, maka mengisyarah ianya Rasul kepada manusia, anis butuh, bahwa tetaplah kalian, artinya tidak bergerak, jangan bergaduh, tidak bergerak. Wa Abu Bakar ya umuhum, Abu Bakar mengimami akan mereka itu. Al-Qasijab, dan Rasul menjatuhkan akan kain tabir, lubutun gorden, pembatas antara pintu rumah Rasul dengan masjid, karena kebetulan masjid berdekatan dengan kamar Rasulullah SAW. Jadi bahawa Rasul ini manusia kagabu karena Rasul hana seperti biasa netubit awal masjid kag preh-preh di urung kagabu kam pegah-pegah pekan wa ka Rasul puana tehan, sehingga Rasul mengisyarah manusia supaya menetap tidak bergerak. Abu Bakar yang dan keimum lihnya Rasul nebutun pelai kain tabir. Tufiya Rasulullah SAW min akhir dalikal yawm, dan diwafatkan Rasulullah SAW wafatkan Rasulullah SAW min akhir dalikal yawm, pada akhir demikian hari. Murahnya nurul seni dalam murad bidalikal yawm yaumul isnin, wa kana ibtida'u marhadihi SAW min sida'in aradalahu fi sani rabi'il awhad, dan adalah permulaan sakitnya baginda Nabi SAW min sida'in, daripada sida'in sakit oleh pusing yang datang baginya Nabi pada 2 Rabiul Awal. Suma istadda bihi, kemudian merasa berat dengannya pusing, hatta sara yakul, sehingga Nabi berkata, aina ana gadan, di mana aku esok, di mana aku esok. Maka memahami oleh istrinya Nabi, ana yuridu yawma Aisyah, dipahami oleh istri Nabi bahawa sungai Nabi berkehendak bahawa esok adalah hari di mana Nabi giliran di rumah Aisyah. Maka Nabi bertanya, aku besok giliran di mana? Fa'adina lahu, maka diizin untuk Nabi ayam radha, bahawa menjalani masa sakit Nabi indaha, di sisinya Aisyah. Amtadda bihil marad, dan terus menerus dengannya Nabi oleh sakit, hatta mata bil yaumis tsani asyar, sehingga Nabi wafat pada urut 12 pada Rabiul Awal. Nah, adalah urut tersebut urut Senin. Yang luar berkata Imam Tirmidzi, hadatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri, memberi hadis akan kamu oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Kata Humaid, memberi hadis akan kami oleh Sulaim bin Akhdar daripada Ibni On, daripada Ibrahim pada Aswad, daripada Aisyah. Qala, berkata Aisyah, kuntu wa masnadah, kuntu wa musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Ada sawah nawaw. Kuntu musnidatan Nabi, kata Aisyah, adalah aku itu yang menyandarkan akan Nabi SAW ila sadri, kepada dadaku. Saat Nabi menjelang wafat, Nabi rebahan atif pangkuan Aisyah. Qalat, atau sebuah riwayat dikerni Aisyah kan ila sadri, ila hujri. Yang hujri pangkuan. Pada abi tastin liyabula fih, maka Rasul meminta untuk diambil dengan tastin. Tastinnya baskom tu. Karena Nabi memiliki kepayahan yang sanggup boleh nejak uhamam, kamar mano, diumeplo untuk mentuhi. Karena maka meminta diambil oleh Nabi bitastin dengan baskom liyabula fih, untuk kencing ianya Nabi dalamnya baskom tersebut. Semua bala, kemudian Nabi melakukan
buang air kecil, famata, maka selesai itu famata wafatnya Rasul. Kemudian kata Imam Tirmidzi, hadatsana memberi hadis akan kami oleh Qutaibah. Kata Qutaibah memberi hadis akan kami oleh Lis daripada Ibni Al-Had. Lis Ibni Al-Had mengambil daripada Musa bin Sarjis. Musa bin Sarjis mengambil daripada Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad mengambil daripada Aisyah anha, sesungguhnya Aisyah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadah fihi ma'un. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, padahal dia Rasul semasa bersiap-siap dengan kematian. Wa indahu, di sisinya Rasul itu ada satu cawan atau satu baskom, satu kadah yang dalamnya baskom tersebut ada air. Wa yudkhilu yadah fil kadah, dan dia Rasul memasukkan tangannya dalam baskom tersebut. Summa yamsahu wajahu bil ma', kemudian menyapu akan mukanya dengan air. Summa yaqul, kemudian Rasul berkata, Allahumma inni ala munkiratil mauti, ya Allah bantu aku ala munkiratil mauti, di atas dahsyatnya sengsara kematian. Atau bahasa beriwayatkan ala munkiratil mauti ala sakaratil mauti. Dalam riwayatnya Aisyah menceritakan bahawa Rasul ketika menghadapi kematian nak bawa peluk di rumah yang dalam peluknya nai untuk wudu, Rasul mempergunakan air tersebut membasuh tangannya, membasuh mukanya dengan air. Kemudian Rasul berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala munkiratil mauti, ya Allah bantu aku di atas munkiratil mauti. Munkirat maknanya dalam syadaidihi, syadaid syiddah, dahsyat atau sengsaranya kematian. Bahkan syiddah maut yang bukan munkirat, fainaha umurun munkarah la ya'rifu hatta bunun, karena dahsyatnya menghadapi sukrat mati, perkara yang diingkari, yang tidak disenangi oleh tabiat. Tabiat ini mana senang ke kematiannya. Tatun munkaratil mauti, munkarat munkirat, munkaratil mauti. Kemudian berkata Imam Tirmidzi, hadatsana Hasan bin Sabbah, memberi hadis akan kami oleh Hasan bin Sabbah Al-Bazzar. Kata Hasan bin Sabbah Al-Bazzar memberi hadis akan kami oleh Mubasyar bin Ismail. Mubasyar bin Ismail mengambil daripada Abdul Rahman ibnu Al-Ala. Abdul Rahman ibnu Al-Ala mengambil daripada bapaknya, yaitu Ala. Bapaknya yaitu Ala mengambil daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengambil daripada Aisyah. Berkata Aisyah, la albitu ahadan bihauni mauti ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku gemar. Ribetunya ribetah. Ribetah beda dengan hasad. Menyuribtah ayat tamanna ayakuna lahu mislama lil ghaib min ghairi an tazula anhu, nya makna ribtah. Bahwa menginginkan, berharap seseorang bahwa ada baginya misil barang yang ada bagi orang lain, daripada tidak bahwa hilang apa yang ada pada orang lain, bahwa tidak hilang daripadanya orang lain. Tak harap nikmat lagi yang nabak kau pun nabak danyo, tapi hanya tak inginkan berada, nya ribtah tu. Dalam bahasa umum ribtahnya cemburu di belakangnya. Hasad dengki, hasad tak harap benar nikmat lagi yang kana bakok, tapi nak harapan bergadah nikmat yang bakok. Ini beda ribtah dengan hasad. Awal Aisyah pernah nak ribtah, diinginkan ada jid akan meninggal dalam keadaan hanya menghadapi dahsyatnya sukrat maut. Tapi ketika Aisyah melihat langsung dengan mata kepala bahawa Rasul juga menghadapi sukrat maut, dahsyatnya sengsara kematian, sehingga akhirnya Aisyah anak pernah merasa ribtah, anak pernah merasa cemburu untuk mendapatkan kematian yang enteng, yang mudah. Karena Rasul pun mengalami masa-masa sulit saat menghadapi kematian. Sehingga baik dalam menajik kesabaran tanda
Bukan makna dia tanda orang berat dalam menghadapi sukul maut yang tanda berarti kan meninggal sukul khatimah kan. Sebelum Nabi, kau nak ragukan tentang Nabi. Kerana ragu dah manusia pilihan. Tapi ketika meninggal tetap menghadapi sukul maut. Tinggal yang kun Aisyah la albitu ahadan bihauni mautin pada dari raaitu min syiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku cemburui lagi seseorang pun dengan enteng kematian, mudah kematian. Sesudah yang aku lihat daripada dahsyatnya kematian Rasulullah SAW. Di dalam darati wa muraduha bidzalika, maksud Aisyah dengan demikian izalah madakarara fin nufus, untuk menghilangkan apa yang telah tetap dalam jiwa daripada mengharap mudah mati. Karena lamara asyiddah mauti, karena waktu Aisyah tak kalah melihat dahsyatnya kematian Rasul, alimat annaha laysat alamatar radiah, meyakini oleh Aisyah sesungguhnya dahsyat dalam menghadapi kematian bukanlah tanda buruk, bal mardiyah, tetapi tanda yang diridai oleh Allah. Pada saat siddamun alamah ala su halal maut halal mait ala su'i halil mait, maka bukanlah dahsyatnya menghadapi kematian itu bertanda dia terburuk kondisi orang yang meninggal tersebut, sebagaimana yang sungguh diperkirakan oleh sebahagian orang. Dan bukanlah gampangnya meninggal itu tanda dia terjerut hanya tidak ujung ulur kafe kena ibarat meninggal dalam keadaan tenang. Telah berpulang rahmatullah itu meninggal artis Korea, atau meninggal artis itu dia buat berita meninggal dalam keadaan tenang. Yang pun dia meninggal dalam keadaan tenang tak pasti urusan Fatimah dalam nanti. Jadi bukan gampangnya meninggal sebagai tanda dari jero halnya semain. Sama-sama tak ditawar mu'izan sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian ulama. Walhasil kesimpulan, anna syiddah laisa amaratan ala su' wala diddi, wa suhulah laisa amaratan ala khair wala diddi. Sulit atau dahsyat dalam menghadapi kematian bukan tanda dia terburuk, dan bukan tanda sebaliknya, tanda baik, bukan tanda buruk, bukan tanda baik. Gampang dalam menghadapi kematian juga bukan tanda dia baik dan bukan tanda sebaliknya. Jadi yang terdepu webut, draw yang depu mayatnya dengan Allah Taala. Itanya biu husnul kan jaga guru yang kan meninggal. Jadi haji kita bawa tanda meninggal dalam keadaan tenang. Padahal jamun mutam mayang ikut tenang dan meninggal ada bu mana baca pencari. Kalau bentai tanda tu. Dia meninggal dalam keadaan mudah kan dalam bentai tanda tu. Nanti meninggal dalam keadaan sulit dan sukar dalam menghadapi dalam keadaan kepayahan yang dalam bentai tanda buruk. Kemudian berkata Abu Isa kuningah Imam Tirmidzi, sa'altu Abu Zar'a, aku menanyakan akan Abu Zar'a, faqultu lahu man Abdurrahman bin Ala. Aku tanya baginya Abu Zar'a, siapa Abdurrahman bin Ala? Jadi kan ada disebut Abdurrahman bin Ala, itu Al-Hasan bin Sabah Al-Bazzar meriwayat dari Mubasyar bin Ismail daripada Abdurrahman ibn Ala. Ditanya oleh Imam Tirmidzi Pak Abu Zar'a, itu Abu Zar'anya salah satu akabir masyayikh Tirmidzi, guru besar Imam Tirmidzi. Man Abdurrahman bin Ala, siapa Abdurrahman bin Ala yang ada dalam riwayat, dalam sanad hadza yang ini? Faqala, maka berkata Abu Zar'a, wa Abdurrahman bin Ala bin Al-Lajlaj. Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj. Yang maksud Abdurrahman bin Ala. Mungkin Abdurrahman bin Ala yang lain baca syabuh, maka ditanya oleh Imam Tirmidzi, itu Ibnu Ala Al-Lajlaj. Kalau berkata Imam Tirmidzi dalam hadasana Abu Quraib, memberi hadis akan kami oleh Abu Quraib Muhammad bin Ala. Berkata Abu Quraib memberi hadis akan kami oleh Abu Muawiyah daripada Abdurrahman bin Abi Bakar. Dianya Abu Muawiyah itu Ibnul Mulaiki. Ibnul Mulaiki mengambil daripada Ibnu Abi Mulaika. Ibnul Mulaiki mengambil daripada Ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika mengambil daripada Aisyah.
Qala berkata Aisyah, lama kubida Rasulullah SAW ihtalafu fi dufni. Tak kala dicabutkan akan roh Rasulullah SAW, ihtalafu, terjadi perselisihan mereka itu para sahabat fi dufni, pada pengebumiannya Rasul, pada pemakamannya Rasul. Faqala, maka berkata Abu Bakar, sami'tu min Rasulullah SAW syai'an manasitu. Aku pernah mendengar daripada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah aku lupakannya. Qala, berkata Rasul, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu ayyudfan fi idfinuhu fi mawdi'i firashi. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata yang tidak pernah aku lupakan perkataan tersebut. Apa kata Nabi? Ma qabadallahu nabiyyan, tidak mencabut roh oleh Allah akan seorang nabi kecuali pada tempat yang Allah cintai bahawa dikebumikan akannya nabi dalamnya tempat. Kalau begitu kata Nabi, idfinuhu, kata Abu Bakar, makamkan oleh kalian akannya Rasul fi mawdi'i firasyih, pada tempat di mana letak firasnya Rasul, tempat tikar tidurnya Rasul, alas tidurnya Rasul. Jadi ada terjadi perselisihan di kalangan sahabat tentang di mana posisi makam Rasul yang akan dipersiapkan. Mana yang begah di Baqi, yang begah di dalam masjid, yang begah di Pulau Wampung, di Pulau Mekah. Ini benar-benar pendapat. Jadi sehingga kena Abu Bakar, dia nak pernah ingat dalam Nabi, Nabi bahawa Allah akan dicabut roh Nabi pada tempat yang Allah geridai, dicintai, bahawa Nabi Allah akan semiyup atau kebumikan ini. Maka karena Nabi meninggal dicabut roh atau firas, maka kena Abu Bakar idfinuhu fi mawdi'i firasyih. Tanamkan atau makamkan oleh kalian akannya Nabi pada tempat firasnya, tempat firasnya Nabi. Yuhibbunya didakwa oleh Allah, didakwa oleh Nabi. Yang ada di yuhibbu artinya Allah, atau ada di yuhibbu Nabi. Berkata Imam Tirmidzi, hadatsana Muhammad bin Bishar, memberi hadis akan kami oleh Muhammad bin Bishar dan oleh Abbas al-Ambari dan oleh Sawar ibnu Abdullah dan oleh Ghairu Wahid, bukan satu orang. Lalu berkata mereka itu semua, hadatsana Yahya bin Sa'id, memberi hadis akan kami oleh Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mengambil daripada Sufyan Suri pada Musa bin Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah daripada Ubaidillah bin Abdullah. Ubaidillah bin Abdullah mengambil daripada Ibnu Abbas dan daripada Aisyah. Kata Ibnu Abbas dan Aisyah, anak Abu Bakrin kabbala Nabi SAW ba'da mamata. Sungguh Abu Bakar kabbala, mengecup dan mencium maka Nabi SAW ba'da mamata, sesudah wafat dia Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar mengecup Nabi yang meninggal di dalam pertama tabarruk untuk mengambil berkat, tabarruk terakhir iktidaan, yang kedua karena mengikuti dengan Nabi. Sekira-kira Nabi pernah mengecup Utsman bin Maz'un ketika meninggal sahabat Utsman bin Maz'un. Maka takbir mayit hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Nabi pernah melakukan takbir mayit. Ini ada dem. Pernah Pak dari Nauru meninggal, dan bulan Tungku meninggal. Aman tak bawa kampung ya takbir, urina mawa-mawa kita takbir di sini. Nariu mangan, Pak Ali Wali tapi dengan murid tadi lahnya maka urina biar takbir main. Itu kakak dia sunnah. Betul udah kali. Karena dia dah bubuk di kamu takbir. Ini sebab melang suasana dengan hening lagi ya. Pantang dalam rumput, nanti neteh je. Tu dengan bak rumah kematian tu nak udah mesti bakat ku mesti. Kun mana nanya nasi orang kampung. Baik pada kun dalam kampung ni. Sebab ulun kan menggunakan nama itu ikut. Orang yang merun-run ni. Jadi bisa jadi kan lagi hubungan tu baru inang yang takbir jenazah.
Kalau ini ada ulama mana nak ziarah ni kan you banding dengan watek nang kondisi udip, minang udip kayaknya segan juga nya. Nanti aja duduk dah. Jadi ziarah ni sih. Nak boleh ada boleh. Duduk ni lagi tu jauh cut. Yang dia ada jaga adab tertib ni. Inaro macam ron-ron ni. Kan. Nang kata Imam Tirmizi lah ada sana Nasr bin Ali Al-Jahzami. Memberi hadis akan kami oleh Nasr bin Ali Al-Jahzami. Kata Nasr memberi hadis akan kami oleh marhum. Nah, dia beri hadis oleh almarhum kan. Nan marhum. Almarhum pakai alial. Nyanan gaji marhum. Tenggawan nyanan. Dia meninggal almarhum marhum. Ibnu Abdul Aziz Al-Aqtar an Abi Imran Al-Juni. Abi Imran Al-Juni mengambil daripada Yazid bin Babanu. Lain tak nak lagi. Okay, kalau tamat makin lain. Daripada Aisyah, Yazid bin Babanus mengambil daripada Aisyah. Pada kepada Aisyah, anak Abu Bakrin datanglah ala Nabi SAW makda wafati. Bahasa Abu Bakar, ayah daripada Siti Aisyah, masuk datang Nabi SAW sudah wafatnya Nabi. Wada'a qamahu baina ainaihi, akan meletakkan akan mulutnya Abu Bakar di antara dua matanya Rasul padahi. Wada'a yadaihi ala sa'idaihi, dan meletakkan akan dua tangannya Abu Bakar di atas dua lengannya Rasul. Duduk dua jari Abu Bakar atas dua lengan, kemudian duduk bawah intang do Rasul. Waqala, dan berkata ianya Abu Bakar, wa nabiyah wa safiyah wa khalilah. Aduhai nabinya Allah, aduhai manusia pilihannya Allah, aduhai kekasihnya Allah. Dan berkun waina dibah meratap. Waina dibah menunjukkan kepada kesedihan. Wa nabiyah wa safiyah wa khalilah. Aduhai nabinya Allah, aduhai makhluk pilihannya Allah, wa khalilah, aduhai kekasihnya Allah. Nah, ini kan. Kemudian lanjut Imam Tirmizi memberi hadiah akan kami oleh Bishr bin Hilal As-Sawwab Al-Basri. Kata Bishr bin Hilal As-Sawwab memberi hadiah akan kami oleh Ja'far bin Sulaiman daripada Sabit. Sabit mengambil daripada Anas, kala berkata Anas, lama kana yaumul ladzi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Tak kala adalah hari di mana masuk dalam hari tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kota Madinah, adha'a minha kullu syai', jadi terang nibahnya Madinah oleh setiap apa saja. Istanara Madinah, terang benderang kota Madinah ketika Rasul pertama datang saat melakukan hijrah. Sebaliknya, falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tak kala adalah hari yang wafat dalamnya hari oleh baginda Rasul, adlama minha kullu syai', gelap atau suram daripadanya Madinah oleh apa saja. Wa ma nafatna aydiyana minat turab, dan belum kami bersihkan akan tangan kami daripada tanah. Wa anna lafi dufnihi, dan kami sedang dalam proses pemakamannya Rasul. Hatta angkarna qulubana, sehingga kami mengingkari akan hati kami. Para sahabat menceritakan bahawa tak kala Rasul pertama kali datang ke Madinah, apapun yang ada di Madinah terang benderang dengan cahaya Rasulullah. Tapi tak kala Rasul wafat, apa yang ada di Madinah menjadi suram dan gelap. Sahabat menceritakan, kami belum sempat membersihkan tangan kami daripada debu dan tanah ketika menggali kuburan untuk Rasulullah. Hati kami sudah mengingkari apa yang ada pada diri kami. Betapa pilunya hati para sahabat Rasulullah ketika para sahabat berpisah dengan Rasulullah.
orang yang paling mereka cintai. Karena ketika saat proses pengubumian dan pemakaman Rasul, mereka terpaksa harus melawan hati untuk rela ketika menaburkan tanah atas jasad Rasul. Jasad manusia yang paling mereka cintai, jasad manusia pilihan Allah. Hantu hati sama tengok plate tanah di jasad Rasul. Di para sahabat saat masa-masa yang sangat pilu, saat-saat yang sangat pilu yang dirasakan oleh sahabat ketika para sahabat melakukan pemakaman terhadap Rasul. Bagaimana betapa cintanya para sahabat kepada Rasul.